Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti Rosidanusa. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Akuntansi Investasi. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Nah, di sini ada 13 materi pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi investasi, yang kedua bentuk investasi, yang ketiga klasifikasi investasi, yang keempat pengakuan investasi, yang kelima pengukuran investasi, yang keenam ilustrasi pengukuran investasi, yang ketujuh metode penelitian investasi, yang kedelapan pengakuan hasil investasi, yang kesembilan pelepasan dan pemindahan investasi, yang ke-10 yaitu penyajian investasi dalam laporan keuangan, yang ke-11 pengungkapan investasi, 12 prosedur akuntansi investasi, dan yang terakhir yaitu pengakuan hasil investasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi investasi. Investasi adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Seperti yang disebutkan dalam PSAK nomor 6 paragraf 6, investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Materi kedua yaitu bentuk investasi. Dalam melakukan investasi, pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan mengenai bentuk, sifat, dan jenis-jenisnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat utang dan obligasi, BUMN atau BUMD, penyertaan pada BUMN atau BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya. Materi ketiga yaitu klasifikasi investasi. Modul pelatihan standar akuntansi pemerintahan yang diterbitkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam rangka akuntansi dan pelaporan aset investasi pemerintah, investasi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai klasifikasi investasi. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset yang dimana menurut PSAP nomor 6 paragraf 10, investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik seperti dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya, pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah. Nah, ada jenis investasi yang tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Yang pertama yaitu surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misalnya, pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua yaitu surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain. Misalnya, pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah. Yang ketiga yaitu surat berharga yang tidak dimasukkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Nah, menurut PSAP nomor 6 paragraf 12, ada dua investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek. Yang pertama yaitu deposito berjangka waktu sampai 12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua yaitu pembelian surat utang negara atau SUN, pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Selanjutnya yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar, yang dimana menurut PSAP nomor 6 paragraf 13-19 secara gamblang menjelaskan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu permanen dan non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa yang pertama penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Yang kedua yaitu investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang dimana investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa yang pertama, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Yang keempat yaitu investasi non-permanen lainnya yang sifatnya tidak dimasukkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimasukkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Materi keempat yaitu pengakuan investasi, pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP nomor 6 paragraf 20 dan 21 dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua yaitu nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Nah, dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung resiko yang mungkin timbul. Nah, menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2009, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Materi kelima yaitu pengukuran investasi. PSAP nomor 6 paragraf 23-35 dikatakan untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dan hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Nah, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Namun, investasi non-permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksud tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non-permanen yang dimaksud untuk penyihatan atau penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyihatan perbankan, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Materi ke-6 yaitu ilustrasi pengukuran investasi. Pemda A membeli obligasi PTB sebesar 25.000 lembar
obligasi dengan suku bunga 7,5%, tanggal kupon 1 Juni dan 1 Oktober dengan harga nominal Rp12.500 dan harga beli Rp10.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2016. Biaya komisi dan administrasi 2,5% dari nilai nominal. Pemda A mencatat investasinya dalam obligasi sebesar Rp257.812.500 dengan perhitungan 25.000 lembar dikali Rp10.000 sama dengan Rp250 juta. Biaya komisi dan administrasi 2,5% dikali 25.000 lembar dikali Rp12.500 sama dengan Rp7.812.500. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu Rp257.812.500. Materi ketujuh yaitu metode penilaian investasi. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 36, penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode biaya, yang kedua metode ekuitas, yang ketiga metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua yaitu metode ekuitas. Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan investasi sehubungan dengan adanya laba atau rugi badan usaha yang menerima investasi proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode-metode tersebut menurut paragraf 37 PSAP nomor 6 didasarkan pada kriteria berikut. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Yang kedua, kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009 menegaskan bahwa metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi non-permanen. Materi ke-8 yaitu pengakuan hasil investasi. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 39 dan 40, hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Materi ke-9 yaitu pelepasan dan pemindahan investasi. Dalam PSAP nomor 6 paragraf 41 dikatakan bahwa pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2009 menegaskan bahwa penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi ini tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penerimaan ini dilaporkan dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap sebagai investasi. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagai investasi,
maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain, dan sebaliknya. Materi yang ke-10 yaitu penyajian investasi dalam laporan keuangan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2009 menyebut investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang non-permanen. Materi ke-11 yaitu pengungkapan investasi. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintahan berkaitan dengan investasi pemerintah menurut PSAP nomor 6 paragraf 43 antara lain yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Yang keenam, yaitu perubahan pos investasi. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi mengenai contoh pengungkapan investasi. Investasi berjumlah 810 juta rupiah terdiri dari yang pertama, investasi jangka pendek tahun 2013 0 rupiah, tahun 2014 100 juta rupiah. Yang kedua, investasi jangka panjang tahun 2013 700 rupiah, tahun 2014 710 juta rupiah. Investasi jangka pendek senilai 100 juta rupiah merupakan deposito pemerintah Kabupaten Jaya Arta di Bank Mandala yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 atau 6 bulan yang akan datang. Investasi jangka pendek ini dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi jangka panjang berjumlah 710 juta adalah investasi permanen berupa penyertaan modal di perusahaan-perusahaan daerah yang terdiri dari yang pertama, PT Adidaya Purnama tahun 2013 senilai 300 juta, tahun 2014 senilai 360 juta. Yang kedua, PT Citra Pandawa tahun 2013 350 juta rupiah, tahun 2014 350 juta rupiah. Investasi di PT Adidaya Purnama bertambah 60 juta karena adanya laba di PT Adidaya Purnama pada tahun 2013 sebesar 100 juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Jaya Arta mendapatkan bagian keuntungan sebesar 60 juta rupiah karena investasi di PT Adidaya Purnama dinilai berdasarkan media ekuitas yang mana kepemilikan pemerintah Kabupaten Jaya Arta pada PT Adidaya Purnama adalah 60%. Investasi di PT Citra Pandawa tetap berjumlah 350 juta meskipun terdapat laba tahun 2013 sebesar 50 juta rupiah. Investasi di PT Citra Pandawa dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan pemerintah Kabupaten Jaya Arta pada PT Citra Pandawa adalah sebesar 18%. Selanjutnya itu materi yang ke-12, prosedur akuntansi investasi. Prosedur akuntansi investasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang terkait, yang kedua dokumen yang digunakan, yang ketiga jurnal standar. Nah, yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi investasi jangka panjang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. Yang kedua, penjabat pelaksanaan teknik kegiatan. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Yang kelima yaitu bagian penanggung jawab investasi. Yang keenam, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Materi selanjutnya yang ke-12 yaitu prosedur akuntansi investasi. Nah, di sini
Prosedur akuntansi investasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang terkait, yang kedua dokumen yang digunakan, yang ketiga jurnal standar. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi-fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi investasi jangka panjang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu yang pertama penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yang kedua pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang ketiga bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, yang keempat yaitu pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Yang kelima yaitu bagian penanggung jawab investasi. Yang keenam bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan. Nah, berikut dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama yaitu surat perintah membayar atau SPM dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang kedua, dokumen investasi. Yang ketiga, memo penyesuaian. Yang keempat, laporan posisi investasi daerah. Yang ketiga, yaitu jurnal standar. Nah, di sini jurnal standar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, investasi non-permanen. Dan yang kedua, yaitu investasi permanen. Di sini saya akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama, investasi non-permanen. Nah, investasi non-permanen ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pinjaman kepada BUMN, BUMD, atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Yang dimana pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dimasukkan ke dalam kelompok investasi, yakni pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya termasuk transaksi pengeluaran pembiayaan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di layar, berikut jurnal atas transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Nah, pada laporan operasional jurnalnya yaitu pinjaman kepada BUMD pada kas di kas daerah. Nah, pada laporan realisasi anggaran jurnalnya yaitu pengeluaran pembiayaan pinjaman kepada BUMD pada estimasi perubahan SAL. Nah, yang kedua yaitu investasi dalam obligasi atau surat utang negara atau SUN. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, investasi dalam obligasi yang dimaksud di sini adalah pembelian obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Misalnya, suatu pemerintah daerah membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai investasi pada pemerintah pusat sebesar nilai obligasi. Transaksi investasi dalam obligasi atau surat utang negara atau SUN termasuk transaksi pengeluaran pembiayaan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di layar, di sini ada jurnal atas transaksi investasi dalam obligasi atau surat utang negara atau SUN. Nah, di laporan operasional jurnalnya yaitu investasi dalam surat utang negara pada kas di kas daerah. Pada laporan realisasi anggaran jurnalnya yaitu pengeluaran pembelian SUN pada estimasi perubahan SAL. Yang ketiga yaitu investasi dalam proyek pembangunan. Menurut Buletin Teknik nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek pembangunan adalah proyek perkebunan inti rakyat. Nah, seperti yang bisa kita lihat di layar, berikut adalah jurnal atas transaksi investasi dalam proyek pembangunan. Pada laporan operasional jurnalnya yaitu investasi dalam proyek pembangunan pada kas di kas daerah.
Pada laporan realisasi anggaran, jurnalnya pengeluaran pembiayaan investasi dalam proyek pembangunan pada estimasi perubahan SAL. Yang keempat yaitu investasi non-permanen lainnya. Investasi non-permanen lainnya merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara tidak berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksud untuk upaya penyihatan atau penyelamatan perekonomian. Nah, yang bisa kita lihat di layar juga yaitu berikut jurnal atas transaksi investasi non-permanen lainnya. Pada laporan operasional, jurnalnya itu investasi non-permanen lainnya pada kas di kas daerah. Pada laporan realisasi anggaran, jurnalnya yaitu pengeluaran pembiayaan investasi non-permanen lainnya pada estimasi perubahan SAL. Nah, yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya yaitu investasi permanen. Nah, investasi permanen juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penyertaan modal pemerintah daerah. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara atau daerah. Nah, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah antara lain adalah nilai dan jenis-jenis masing penyertaan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Seperti yang bisa kita lihat di layar, yaitu jurnal atas penyertaan modal pemerintah daerah. Pada laporan operasional, jurnalnya yaitu penyertaan modal pemerintah daerah pada kas di kas daerah. Pada laporan realisasi anggaran, jurnalnya pengeluaran pembiayaan pernyataan modal pemerintah daerah pada pada laporan realisasi anggaran, jurnalnya yaitu pengeluaran pembiayaan pernyataan modal pemerintah daerah pada estimasi perubahan SAL. Yang kedua adalah investasi permanen lainnya. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penyertaan modal pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen lainnya. Investasi ini dicatat berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di layar yaitu jurnal atas transaksi investasi permanen lainnya. Pada laporan operasional, jurnalnya investasi permanen lainnya pada kas di kas daerah. Sedangkan laporan realisasi anggaran, jurnalnya yaitu pengeluaran pembiayaan investasi permanen lainnya pada estimasi perubahan SAL. Selanjutnya, materi terakhir yaitu pengakuan hasil investasi. Berdasarkan PSAP nomor 6 paragraf 39-40 dapat disimpulkan bahwa hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai, cash dividend, diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari pernyataan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Itu saja yang bisa saya bawakan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu investasi merupakan salah satu sarana penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial di masa mendatang. Dalam akuntansi pemerintah, investasi dibedakan menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, di mana masing-masing jenis memiliki ciri serta perlakuan akuntansi yang berbeda. Suatu investasi diakui apabila terdapat kemungkinan diperolehnya manfaat ekonomi atau sosial serta nilai perolehannya dapat diukur secara andal. Pengukuran investasi dilakukan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar sesuai dengan jenis investasinya.
Dalam menilai investasi, pemerintah dapat menggunakan metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang sesuai dengan tingkat kepemilikan dan tujuan investasi tersebut. Hasil dari investasi seperti bunga dan dividen diakui sebagai pendapatan, sedangkan pelepasan investasi dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investasi disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan klasifikasinya dan diungkapkan secara memadai agar informasi yang disampaikan bersifat transparan dan akuntabel. Dengan menerapkan akuntansi investasi sesuai dengan standar yang berlaku, pemerintah dapat mengelola investasi secara lebih efektif, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Baik, itu saja materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.